Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Baik dokter. Dengan Ibu siapa? Dengan saya Ica. Ibu Ica ya? Ibu Ica, saya sambil nulis nggak apa-apa ya? Iya silakan dokter. Ibu Ica, baik Ibu. Sebelum perkenalkan, nama saya Dr. Putri Faradita. Di sini saya bertugas pada konseling diabetes mellitus. Jadi hari ini mungkin kita akan melakukan diskusi di mana saya akan memberikan edukasi konseling mengenai diabetes mellitus. Jadi apabila ada yang ingin dipertanyakan ketika sesi diskusi, Ibu Ica bisa ditanyakan aja ya Bu. Nah, Ibu pada sesi diskusi ini, Ibu Ica tenang aja bahwasanya saya akan menjaga kerahasiaan sesuai kode etik kedokteran. Bagaimana Bu? Apa Ibu setuju? Iya dokter, saya setuju. Iya Bu. Ini saya udah dapat ya hasilnya. Menurut data yang diambil, Ibu Ica ini umurnya 25 tahun ya Bu? Iya dokter. Iya 25 tahun. Ini GDS yang dilihat, GDS-nya Ibu udah 180, ini udah tinggi ya Bu. Kalau misalkan GDS normal itu kurang dari 130. Nah GD2P Ibu juga tinggi banget nih, ada 235. Sedangkan yang normal itu kurang dari 180. Nah ini juga nih HB1C, ini lumayan tinggi juga 8,9%, sedangkan normalnya itu kurang dari 7%. Oke, baik Bu. Di sini kan saya akan melakukan sesi konseling ya Bu. Sebelumnya Ibu harus tahu bahwasannya di konseling diabetes mellitus ini ada 5 pilar. Di mana pilar ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu sama Ibu. Kira-kira nih menurut Ibu Ica diabetes mellitus itu apa sih Bu? Diabetes mellitus yang saya dengar sih dok ya. Ini nggak sih dok, yang kadar gula darahnya itu tinggi. Oh iya, benar ya bahwa glukosa darah itu adalah ketika gula darahnya meningkat. Nah, terus nih Ibu kira-kira sering nggak sih ngelihat kayak di Instagram, YouTube, workshop tentang diabetes mellitus? Kalau misalkan di internet itu paling saya suka sekilas-sekilas sih dok ya, nyari di internet, di Google, di Halodoc kayak gitu-gitu. Terus biasanya kayak ada baca gitu di Facebook ya, nggak tahu sih itu benar atau enggak ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak webinar di YouTube itu nggak pernah sih dok, saya belum pernah coba nonton. Iya. Jadi mungkin nanti Ibu Ica untuk mengenal, kan Ibu Ica menderita diabetes nih. Jadi Ibu Ica harus sering-sering nonton YouTube atau di Instagram dan di workshop tentang diabetes mellitus. Biar apa? Biar memotivasi Ibu Ica bahwa Ibu Ica harus minum obat yang rutin biar Ibu Ica cepat sembuh kayak gitu. Kenapa? Karena faktor penyebab dari diabetes mellitus ini itu dari pola makan Ibu Ica, dari olahraga Ibu Ica, sama dari orang-orang yang berbadan besar. Betul besar ya Bu. Nah selanjutnya di sini saya akan melakukan perencanaan makan nih. Saya pengen nanya dulu nih, Ibu Ica biasanya kalau makan suka makan jeroan atau yang manis-manis gitu gak? Itu mah hobi saya dok. Oh, berarti sering makan jeroan juga? Iya, tapi nggak terlalu sering juga sih dok ya. Tapi kadang-kadang itu kalau ada makan jeroan gitu masih makan. Oke, nanti kurangin ya Bu, soalnya jeroan itu gak baik. Soalnya Ibu Ica menderita diabetes mellitus. Nah, untuk kalau makan sehari-hari itu biasanya seringnya makan apa tuh Bu? Sehari-hari ya seadanya aja sih dok ya, tapi paling kayak daging, ikan, yang gitu-gitu sih, nasi. Oke, nah kalau misalkan untuk sehari nih, biasanya makan berapa kali Bu Ica? Bisa 2-3 kali sih dok. 2-3 kali. Kalau malam suka lapar atau enggak Bu Ica? Sering dok, lapar. Sering lapar. Ya. Di atas jam 9 atau di bawah jam 9? Biasanya sih kayak saya makan di bawah jam 9 sih dok, tapi kadang juga di atas jam 9. Oke, kadang di bawah, kadang di atas. Baik Bu, di sini kan jenis makanan yang harus Bu Ica hindari itu seperti jeroan dan gula, karena Ibu Ica kan menderita diabetes mellitus. Jadi Ibu Ica harus menghindari tuh makanan kayak gitu, karena jeroan ini itu mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi ya Bu. Nah terus jadwal makan Ibu seharusnya tuh 3 kali sehari, dimana terus nih kalau misalkan Ibu Ica lapar, misalnya nih Ibu Ica
boleh ngemil, tapi diusahakan ngemilnya tuh kayak buah-buahan. Nah, terus juga Bu Ica nggak boleh nih makan yang manis kayak gula dari gula pasir atau gula aren, pokoknya sejenis gula itu Bu Ica nggak boleh. Boleh kalau misalkan pengen makan yang manis kayak ada gulanya, tapi ditakar. Nah, maksud saya makan gula di sini itu bukan Bu Ica makan gula kayak gula pasir itu bukan ya, tapi dari buah-buahan. Contohnya kayak buah apel. Di situ kan dia ada gulanya. Walaupun tapi boleh makan buah apel, harus ditakar ya Bu, sesuai dengan kalori yang Ibu makan. Nah, terus untuk waktu ngemil itu saya sarankan waktunya itu ada 3 waktu duha, asar, dan jam 9 malam. Tapi jam 9-nya itu udah benar-benar waktu malamnya, tapi jam 9-nya itu Ibu Ica gak boleh di atas jam 9. Pokoknya dari atas jam 9 itu Ibu Ica udah gak boleh konsumsi makanan. Kenapa gak boleh konsumsi makanan? Karena kalau misalnya di atas jam 9 malam kita kan istirahat ya, udah nggak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi pas kita konsumsi makanan itu tuh tertimbun karena kitanya nggak melakukan aktivitas apa-apa, dan itu pun beresiko Bu Ica bakal gendut gitu ya Bu. Oke, nah selanjutnya di sini aktivitas olahraga ya Bu. Nah, Bu Ica sering nggak nih olahraga? Dibilang sering sih enggak ya, kayak kadang-kadang gitu. Biasanya sih di weekend aja sih dong. Oke, hari Minggu gitu ya? Iya, Minggu sama Sabtu paling kayak gitu. Kira-kira dalam 1 minggu berapa kali olahraga Bu Ica? Kalau Minggu sih saya biasanya pagi sama sore ya dok ya, olahraganya kayak gitu. Kalau Sabtu biasa pagi. Oh, berarti seminggu 3 kali Iya, tuh. 3 kali. Alhamdulillah 3 kali ya. Nah, untuk waktunya biasanya Bu kalau olahraga itu berapa menit Bu? 15 menit sampai 30 menit ya. 15 sampai 30 menit. Nah, olahraga yang Ibu Ica biasa lakukan setiap akhir pekan itu olahraga apa ya Bu? Jogging sih dok paling kayak gitu. Oh, jogging. Oke. Nah, di sini untuk aktivitas olahraga Bu Ica udah cukup bagus ya. Nah, tapi diusahakan dalam satu pekan itu Ibu Ica harus 3 sampai 5 kali olahraga, dan rotasi waktunya itu diusahakan 30 sampai 60 menit biar keseimbangan tubuh Bu Ica juga baik. Nah, untuk jenis olahraganya tuh macam-macam sih Bu. Kayak Ibu Ica jogging bisa, bersepeda bisa, berenang bisa. Terus tuh tahu aerobik gak? Tahu kan ya. Nah, bisa tuh Ibu Ica olahraga aerobik santai aja ya kayak gitu. Oke, langsung di sini ada tentang obat. Nih, Ibu kalau minum obat-obatan selama diabetes mellitus ini rajin gak Bu? Teratur gak? Kalau dibilang rajin sih rajin ya dok ya. Tapi beberapa kali saya suka lupa gitu dok. Suka lupa? Iya. Tapi kalau dalam 1 minggu nih misalkan, lupanya berapa kali itu Bu? Bisa 2 kalian gitu dok, 2 minum obat gitu. Oke. Nah, Ibu di sini saya menyarankan Ibu untuk rutin terus minum obat-obatan. Kenapa? Karena misalkan nih obat itu sebenarnya hanya penahan ya, rasanya menahan beberapa jam. Contohnya nih kayak metformin. Metformin itu bereaksinya cuma 8 jam. Terus yang glikalizin ini bereaksinya cuma 24 jam. Jadi kalau Ibu nggak minum obat itu, nanti bakal kambuh lagi kayak gitu. Nah, jadi diusahakan Ibu harus minum sering ya, rutin juga minum obat-obatannya. Diusahakan jangan sampai lupa lagi, yang lebih rajin lagi gitu ya Bu. Di sini selanjutnya ada PDGM, di mana PDGM ini yaitu pengendalian tata laksana diabetes dan pemeriksaan glukosa darah mandiri. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya, Bu Ica udah pernah PGDM sendiri nggak? Belum pernah sih dok. Belum pernah. Oke, nanti Bu Ica bisa beli ya, terus nanti bakal saya ajarin juga. Nah, Ibu Ica tuh dalam sehari harus sering-sering ngecek gula darah, biar Ibu Ica tahu gimana nih perkembangan glukosa darah Bu Ica, nurun atau makin naik gitu. Kalau nurun alhamdulillah, kalau naik tolong cek lagi ke saya ya Bu. Oke.
karena GDS glukosa darah Bu Ica ini harus diturunin. Kenapa? Karena kalau nggak diturunin ini beresiko terkena komplikasi diabetes mellitus Bu Ica, dimana komplikasi diabetes mellitus ini akan terjadi pada pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar, dimana komplikasi akut yang hipoglikemia ini Bu Ica akan terkena seperti gangguan mata, gagal ginjal, dan pendengaran yang mengurang. Terus kalau misalnya untuk yang komplikasi kronik, di sini tuh pembuluh darah besar ya Bu Ica. Ini Bu Ica akan terkena stroke, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, terus kaki menghitam. Terus nih Bu Ica kalau misalkan pergi-pergian pakai sepatu itu diusahakan Ibu Ica pakai kaos kaki ya, biar kakinya tidak lembab. Terus pastikan bahwa sepatunya juga bersih gitu ya Bu. Pokoknya di sini Bu Ica udah tahu kalau misalkan Ibu Ica nggak minum obat, Ibu Ica nggak rutin olahraga, pola makannya tidak terjaga, Ibu akan kemungkinan besar akan terkena komplikasi diabetes mellitus. Bahaya banget kan Bu, kalau misalkan gimana kalau kena stroke dan lain-lain. Jadi sebelum itu terjadi, saya mengedukasi Bu Ica untuk rajin-rajin supaya Bu Ica cepat sembuh gitu. Mungkin itu saja konseling hari ini Bu. Apa ada yang Ibu kurang pahami? Udah jelas Dok dari penjelasan Bapak tadi. Oke, mungkin udah itu aja ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, cepat sembuh.